Lihat deh gambar di samping ini. Ini adalah sebuah monumen, namanya Monumen Bandung Lautan Api. Kalian tahu nggak gimana ceritanya sampai monumen ini disebut Bandung Lautan Api? Nah, stay tune terus ya, we'll find out later. Pada video kali ini, pertama kita akan mempelajari recount text yang menceritakan kejadian historis. Setelah itu, kita akan belajar mengenai regular verb dan irregular verb dalam simple past tense yang sering digunakan dalam recount text tersebut. Let's check it out! Secara umum, recount text adalah teks yang digunakan untuk menceritakan suatu kejadian, aktivitas maupun cerita yang terjadi di masa lampau. Recount text ini dapat dituangkan dalam beberapa bentuk seperti jurnal biografi, diary, surat, dan lain-lain. Salah satu bentuk recount text yang akan kita bahas pada topik kali ini adalah historical recount text atau recount text yang menceritakan tentang kejadian historis di masa lalu. Seperti tipe recount text pada umumnya, historical recount text terdiri dari 3 struktur, yaitu orientation, series of events, dan reorientation. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu bagian orientation. Bagian ini kita bisa menginformasikan tentang latar belakang kejadian yang mau kita ceritakan, seperti kejadian apa yang terjadi, kemudian siapa yang melakukannya, kapan kejadiannya terjadi, dan di mana kejadiannya terjadi. Lalu yang kedua adalah bagian series of events, yaitu bagian di mana kita bisa memberitahu pembaca bagaimana kejadian itu terjadi. Nah, dalam bagian ini kita harus menceritakannya secara berurutan sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah bagian reorientation, di mana kita menuliskan tentang apa yang terjadi pada akhirnya. Kita juga bisa menambahkan pendapat pribadi kita mengenai kejadian tersebut. Supaya lebih jelas lagi, yuk kita lihat bagian struktur tersebut di dalam contoh teksnya berikut ini. Historical recount text ini bercerita tentang Bandung Lautan Api. Kita bisa lihat di dalam bagian orientasi kita bisa menemukan latar belakang dari kejadiannya. Seperti apa yang terjadi, yaitu Bandung Lautan Api. Atau pembakaran massal yang disengaja. Siapa yang melakukannya? Indonesia Nasionalis. Di mana kejadiannya? Tentu saja di Bandung. Dan kapan kejadiannya? Yaitu ketika zaman Revolusi Nasional. Lalu di bagian series of events diceritakan kejadian Bandung Lautan Api ini dari awal mula di mana Inggris memberikan ultimatum untuk meninggalkan Bandung. Kemudian para pasukan Indonesia meresponnya dengan membakar seluruh bagian selatan Bandung. Diceritakan juga seorang pahlawan bernama Muhammad Toha yang meledakkan bom di gudang senjata peninggalan Belanda, di mana dirinya sendiri terbunuh dalam peristiwa tersebut. Kita bisa lihat bahwa dalam bagian ini setiap kejadiannya itu diceritakan berdasarkan urutan apa yang terjadi sesungguhnya. Kemudian di bagian reorientation, penulis memberikan pendapatnya mengenai peristiwa Bandung Lautan Api tersebut. Bahwa penulis mengatakan pejuang Indonesia ini sangat loyal dan bahwa peristiwa ini merupakan contoh yang bagus karena orang-orang Indonesia mau berkorban demi meraih tujuannya. Recount text bercerita tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, simple past tense digunakan sebagai tata bahasa utama dalam jenis teks ini. Nah teman-teman, dalam simple past tense kita harus menggunakan verb to atau bentuk kata kerja simple past. Verb to ini memiliki 2 jenis, yaitu regular verb dan irregular. Apa sih perbedaannya? Yuk kita cari tahu. Verb to adalah kata kerja yang berubah bentuknya dari bentuk asalnya, yaitu verb 1. Verb to yang regular berarti bentuk perubahannya dari verb 1 ke verb 2-nya memiliki pola. Biasanya jenis verb 2 ini diakhiri dengan ed. Pola perubahan pada umumnya yaitu dengan menambahkan akhiran ed di belakang verb 1. Contohnya, watch menjadi watch, listen menjadi listen, call menjadi called. Jika verb satunya itu sudah berakhiran i atau huruf e gitu ya, maka kita tinggal menambahkan d-nya saja. Jadi jangan double e ya. Contohnya dance menjadi danced,
Live menjadi lived, dan smile menjadi smiled. Nah, jika verb satunya berakhiran konsonan dan huruf Y, maka kita harus hilangkan Y-nya tersebut. Kemudian kita tambahkan dengan IED. Contohnya, try menjadi tried, cry menjadi cried, dan marry menjadi married. Nah, itu dia tadi beberapa pola perubahan verb 1 ke verb 2 dalam bentuk regular. Sekarang kita move on ke bentuk irregular. Bentuk irregular berarti bahwa perubahan verb 1 ke verb 2-nya tidak memiliki pola, jadi kita harus mengingatnya. Di samping ini adalah beberapa contoh dari irregular verbs. Nah, kita bisa lihat nih bahwa perubahannya sangat tidak beraturan. Contohnya buy menjadi bought, see menjadi saw, dan find menjadi found, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menghafalkan perubahan ini, teman-teman. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang recount text dan regular and irregular verbs. Tadi udah tahu kan kejadian Bandung Lautan Api? Nah, jangan lupa ya, kalau kita menggunakan simple past tense, kita harus menggunakan verb to yang tepat. Jangan sampai tertukar perubahannya. Supaya teman-teman lebih paham lagi, kerjakan soal di bawah ini yuk. Multiple choice number 1. Number 2. Choose the statement which is a comment about the history. Number 3. Read the paragraph above. Choose the words which are verb 2. You can choose more than one. Number 4. Is this statement true or false? Nah, itu dia tadi soal latihan pada materi kali ini. Sekarang kita cek jawaban dan pembahasannya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalian hebat banget sudah menyimak dan mempelajari video ini sampai akhir. Semoga pemahaman kalian semakin baik lagi ya. Good luck and see you in the next video. Bye-bye.